Halo teman-teman, di sini kita akan belajar melakukan uji hipotesis, uji T dan uji F menggunakan SPSS dan RStudio. Di sini saya sudah mempunyai data, ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu motivasi belajar dan disiplin belajar, dan untuk variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke SPSS. Di sini kita salin data tadi, data yang kita punya kita salin, lalu setelah itu kita ke variable view, kita klik variable view, lalu pada bagian name kita ganti menjadi X1, X2, dan Y. Oke, setelah itu kita akan balik lagi ke data view. Selanjutnya kita akan melakukan klik analisis, lalu pilih correlation dan linear. Nah, setelah itu kita pilih independen, yaitu motivasi belajar dan disiplin belajar, lalu untuk independennya yaitu hasil belajar. Nah, ini merupakan hasil dari SPSS yang kita lakukan tadi. Ada dasar pengambilan keputusan, uji T dan uji F, di mana pada hasil yang kita uji tadi, pada motivasi belajar kita mendapatkan nilai SIG-nya yaitu 0,02, di mana pada dasar pengambilan keputusan itu jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kita dapatkan adalah 0,02, maka terdapat lebih kecil dari 0,05 dan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu untuk disiplin belajar juga nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05, yang dimana yang kita hasilkan itu 0,000, maka terdapat pengaruh juga variabel X terhadap variabel Y. Nah, itu uji T yang kita dapatkan. Selanjutnya kita akan ke uji F, di mana dasar pengambilan keputusan jika nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05 maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kita dapatkan untuk uji F-nya yaitu 0,00, di mana nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05. Maka secara simultan terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Ya, itu merupakan hasil yang kita dapatkan. Berarti untuk variabel bebasnya itu berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Selanjutnya kita akan menggunakan RStudio untuk menghitung uji hipotesis T dan uji hipotesis F, di mana ini merupakan sintaks dari RStudio. Ya, sekarang kita akan melakukan uji terlebih dahulu, di mana data yang kita punya adalah 60. Kita akan run terlebih dahulu apakah data sudah terbaca. Oke, data sudah terbaca. Kita X1 nya data sudah terbaca. Selanjutnya untuk X2 nya apakah terbaca? Ya, sebentar kita geser dulu untuk itu supaya kita lihat apakah terbaca. Ya, sudah terbaca. Untuk X2 nya juga sudah terbaca. Run, lanjut. Untuk Y nya juga sudah terbaca. Selanjutnya kita akan generalisasi antara dalam data frame, kita jadikan ke data dulu ini supaya jelas. X1, X2 dan Y-nya jumlah versi data ada 60. Benar, berarti kita langsung lanjut run aja. Kita run, kita ke regresi linear berganda.
kita akan lanjut uji T untuk X1-nya, yaitu tentang variabel dari motivasi belajar. Nah, kita run terus. Nah, ini uji T dari X1-nya sudah terbaca. Lanjut, next run lagi, run terus sampai diketahui T hitungnya, yaitu sama seperti yang kita hitung di SPSS, itu hasilnya sama. Maka terbukti bahwa R ini sama seperti SPSS untuk perhitungannya. Diketahui tetapnya itu sama, dan untuk keputusannya yaitu H0 ditolak dan H1 diterima, di mana terdapat pengaruh signifikan antara X1 dengan variabel Y-nya. Lanjut, kita untuk uji X2 kita run lagi, run terus sampai kita tahu nilai hitung, T hitung, dan p-value-nya apakah sama dengan yang kita hitung dengan SPSS. Untuk T hitungnya itu 3, itu sama. Selanjutnya untuk keputusan yaitu H0 ditolak, H1 diterima, di mana X2 itu berpengaruh signifikan terhadapnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji F. Kita run untuk hipotesis awalnya yaitu H0 bahwa X1, X2 itu tidak berpengaruh terhadap Y, dan H1-nya itu X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap Y dengan tingkat signifikannya itu 0,05. Kita run lagi, run terus sampai menemukan nilai T hitungnya, F hitungnya, untuk F hitungnya yaitu 108, nah ini sama dengan tadi yang kita dapatkan di SPSS. Maka benar hasilnya bahwa sama. RSTP ini bisa diuji menggunakan SPSS juga untuk menghitung hipotesis. Nah, untuk keputusannya H0 itu ditolak dan H1 diterima, di mana X. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.